Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Supartini, JGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini saya bersama ditemani dengan Ibu Patricia Sacita Hanindya Agni Megananda SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi saya. Selamat siang, Bu Nindi. Selamat siang, Bu Tini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nindi? Puji Tuhan, baik. Kabarnya Bu Tini? Alhamdulillah, baik. Kabar Bu Tini juga baik. Baik, Bu Nindi, untuk pada kegiatan ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi nanti tujuannya ketika Bu Nindi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nanti Bu Nindi tidak akan bingung atau lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita lakukan pada hari ini. Baik, Bu Nindi, jadi kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nindi. Boleh ya, Bu Nindi? Boleh, Ibu. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang pertama, Bu Nindi, terkait tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Nindi terapkan di kelas? Tujuannya karena ini materinya tentang indikator alami ya, Bu. Jadi siswa dapat menentukan bahan-bahan alami apa saja yang bisa dipakai untuk indikator alami untuk menentukan asam atau basa dari suatu larutan. Dan nanti akan dibandingkan dengan indikator yang sudah tepat. Sudah tepat pH-nya, sudah tepat itunya. Apakah bisa atau tidak. Ya, baik, Mak Nindi. Berarti ini tentang larutan atau tentang apa ini, Bu Nindi? Ini tentang larutan indikator. Oke, tentang larutan indikator ya, Bu Nindi ya. Baik, terima kasih Bu Nindi. Untuk yang kedua, Bu Nindi, untuk area pengembangannya nanti seperti apa, Bu Nindi? Area pengembangannya itu nanti anak-anak akan mempelajari beberapa larutan kan, Bu. Nah, nanti larutannya itu diteliti pakai indikator yang sudah universal dan indikator alami. Nanti akankah ada perbedaan, misalkan waktu indikator universal ini sifatnya asam, apakah saat nanti pakai indikator alami sifatnya berbeda atau tidak, nanti kan bisa ditentukan. Berarti nanti ada percobaan gitu ya, Bu Nindi? Ada percobaan. Oke, ya, terima kasih Bu Nindi. Kemudian untuk model pembelajarannya, Bu Nindi? Model pembelajarannya menggunakan problem based learning, jadi anak-anak disajikan masalah, nanti anak-anak mengembangkan seperti apa, apakah bisa atau tidak bahan alami tersebut. Oke, ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, Bu Nindi, untuk strategi pembelajarannya, Bu Nindi? Strategi pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi waktu awal itu setelah saya melakukan asesmen diagnostik, anak-anak saya tanyakan kira-kira suka dengan materi yang seperti apa. Ada yang bilang lebih suka pakai video, ada yang suka pakai komik, ada yang suka pakai membaca artikel, Bu. Jadi anak-anak memilih di antara itu. Berarti nanti pembelajaran diferensialnya lebih ke gaya belajar ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Nindi. Untuk yang berikutnya, Bu Nindi, untuk nanti asesmennya atau evaluasinya itu nanti bagaimana, Bu Nindi? Asesmennya saya kalau asesmen yang untuk pengetahuan itu nanti disumatif, Bu. Di akhir nanti saya menggunakan soal setelah praktikum, nanti anak-anak akan pakai quizzes. Selain itu saya juga akan asesmen yang pakai observasi tentang mereka pas waktu praktikum, keterampilan praktikumnya dan presentasinya. Oke, baik ya. Untuk yang berikutnya, Bu Nindi, untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa, Bu Nindi? Nanti ke kelas 11 A1. 11 A1, jamnya? Jam ke-3-4. Jam 3-4, hari apa itu, Bu Nindi? Hari Senin. Hari Senin minggu depan ya, Bu Nindi? Iya. Oke, mungkin pertanyaan saya cukup itu saja, Bu Nindi ya. Jadi untuk saya di sini hanya ingin tahu saja arah pembelajaran yang akan Bu Nindi lakukan nanti ya. Akan saya pantau itu ya berhubungan dengan apa yang saya tanyakan ini nanti. Baik Bu Nindi, nanti untuk kegiatan semoga bisa dilaksanakan
hari Senin dengan baik, lancar, dan semoga apa yang nanti sudah Ibu Nindi rencanakan itu dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, anak-anak juga dengan nyaman, bisa bahagia. Mungkin itu saja Bu Nindi, terima kasih untuk waktunya. Ketemu Sama-sama, lagi nanti Ibu. ketika observasi bersama saya nanti besok hari Senin. Sukses selalu buat Bu Nindi. Terima kasih, Ya, Bu, selamat terima kasih. siang. Sama-sama, Ibu. Monggo. Luas. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu kita berdoa dulu ya, Mas Adit. Silakan. Mari sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa untuk Kita absen dulu ya. Pilih. Gibran. Indun. Wildan. Yulia. Berarti ada 5 yang izin sama dispen ya? Ya, masuk 31. Ya, kita hari ini mau ngapain sih? Minggu lalu kita kan udah belajar tentang teori asam dan basa. Ya, ada 3 teori. Teori Arrhenius, teorinya Lewis, sama teorinya Bronsted-Lowry. Selain itu kemarin kita sudah belajar tentang indikator universal, lakmus merah, lakmus biru, sama larutan indikator. Masih ingat nggak teori asam basanya menurut Arrhenius itu apa? Ya, silakan Mbak Desa. Asam itu jika bergerak dengan air maka akan menghasilkan ion hidrogen basa. Adalah karbohidrat jika bergerak dengan air maka menghasilkan ion kobaltine. Iya, betul sekali ya yang dibilang Mbak Desa. Jadi menurut Arrhenius asam itu kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalau basa menghasilkan ion OH-. Itu Arrhenius. Terus kemarin juga udah belajar lakmus merah, lakmus biru. Yang pertama lakmus biru. Lakmus biru itu seperti apa toh? Itu lakukan hidrogen berwarna merah maka warnanya asam. Jika tetap berwarna biru maka warnanya basa. Itu lakmus biru. Kalau dia berubah jadi merah berarti sifatnya asam. Sedangkan kalau tetap biru sifatnya basa. Kalau lakmus merah ya Mbak Yulia, Kalau lakmus merah berubah, berarti lautannya asam. Kalau lakmus merah berubah menjadi biru, berarti lautannya basa. ya jadi kebalikan dari lakmus biru ya. Kalau lakmus merah tetap merah dia berarti asam. Terus kalau berubah jadi biru berarti basa. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, nah kita kan di kehidupan sehari-hari ini pasti banyak zat-zat kimia atau larutan-larutan atau makanan-makanan yang mengandung asam, basa atau netral toh? Kalau kayak jeruk, pasti kalian rasanya apa? Pas kalian cicipin jeruk? Asam. Terus kalau nggak sengaja kalian cicipin sabun, pernah nggak? Pahit. Pahit toh? Kalau asam itu kalau dicicipin itu asam. Sedangkan kalau basa pahit. Tapi masa semuanya kalian cicipin? Kan nggak mungkin toh. Kita mengandung zat-zat kimia berbahaya juga toh. Nah, untuk itu kita perlu suatu indikator untuk menentukan suatu larutan itu asam, basa atau netral. Nah, kemarin kan udah belajar lakmus merah, lakmus biru, indikator universal, pH meter sama larutan indikator. Nah, hari ini kita akan belajar indikator alami. Kenapa kita pakai indikator alami? Karena ini termasuk indikator yang mudah dijangkau.
tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kita mengetahui dan menentukan indikator bahan alami yang bisa dipakai untuk indikator alami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menentukan sifat larutan dari indikator alami. Kan tadi udah menentukan nih bahan apa yang bisa dijadikan indikator alami. Nah, setelah itu kita bisa menentukan larutan yang ada di sini. Mana sih yang masuk asam, mana sih yang masuk basa, mana sih yang masuk netral, pakai indikator yang udah kalian buat. Setelah itu nanti kita membandingkan sama lakus merah, lakus biru, sama indikator universal. Ini ya, kemarin kita tahu indikator universal itu kan bentuknya kertas. Nah, kertas ini nanti kalau dicelupkan di suatu larutan, dia akan berubah warnanya. Dari pH 1 sampai pH 14 itu pasti warnanya kan berbeda-beda. Nanti bisa kalian tentukan. Kalau pH-nya 1 sampai 6 itu sifat larutannya apa? 1 sampai 6 asam. Kalau 7 netral, berarti 8 sampai 14 jadi semakin kecil pH-nya dia asam, semakin besar dia asam. Itu tujuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita pretest dulu ya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Kalau kemarin kalian udah belajar teori asam basa, terus lakus merah, lakus biru, sama indikator universal. Disiapkan dulu HP-nya, dibuka krisis ya. Kalau yang nggak ada kuota bisa wifi-nya Kimia PKW. Sudah bisa masuk ke kuisis. Kalian search kuisis dulu di Google. Sudah? Kodenya ini ya, kalau yang belum bisa masuk, masukin kodenya ini. Babynya bisa sudah ada yang bisa masuk? Yang belum, sudah masuk, yang sudah masuk, sudah masuk.
hidupnya ya gitu. Terima kasih. Jam 2 ini. Ayo lanjutin aja nih. Mana? Sudah masuk? Sudah? Bentar ya. Mulainya nanti ya. Sudah? Sudah? Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Ya. Selesai. Nah, udah banyak yang selesai nih.
Beda kan sama kayak tadi air sabun. Itu kenapa kira-kira? Ya, Mas. Karena sifat bahasa dari sabun. Betul. Tadi kan kalau kunyit dikasih sabun tadi semakin orange. Tadi Mas Dinas bilang karena sifat basahnya. Betul. Berarti kalau dikasih air jeruk semakin pudar itu karena sifat apanya? Asal. Terus mau nanya apa bahasanya? Berarti jika bahannya alami diberikan ke dalam larutan asam atau basa akan memiliki warna yang berbeda ya Bu? Nah, ini yang akan kita teliti hari ini. Jadi Mbak Sania tadi sudah memberikan kita masalah nih. Masalah yang akan kita teliti dalam praktikum. Mbak Sania tadi tanya, kira-kira bahan alami yang ada di sekitar kita bisa nggak sih buat indikator alami ya? Hari ini kita akan mempelajarinya. Sebelum kita praktikum, kita baca dulu informasi-informasi terkait indikator alami. Tadi Bu Nindi sudah share YouTube, sudah share artikel, sama ini Bu Nindi kasih beberapa bahan ajar. Kalian mau milih apa aja terserah. Misalkan Mas Dewa lebih suka lewat video, berarti ya kamu melihatnya dari video. Terus ternyata Mbak Risma lebih suka baca, berarti baca dari artikel boleh, dari bahan ajar ini juga boleh. Jadi terserah kalian ya mau pakai apa aja. Silahkan dikasih waktu 5 menit untuk membacanya ya. Siapa yang mau pakai ini? Boleh, lewat video itu Bu Nindi sudah share video di grup ya. Ada lagi yang mau pakai ini? Sudah?
Sudah? Sudah baca sama lihat video ya? Kira-kira setelah kalian baca, setelah kalian lihat video, kira-kira ada bahan alami apa aja sih yang bisa kita pakai untuk indikator alami? Ya, Mbak Luna? Ya, Mbak Luna bilang bunga telang. Terus apa lagi? Bunga sepatu, bunga mawar, bunga semu, bunga pacar juga bisa ya. Sedangkan di sekolah kita ini kan adanya bunga bugenvil, bunga telang. Itu yang akan kita teliti hari ini ya. Belum kita mau praktikum, kita bikin kelompok dulu ya. Silakan bikin kelompok 6 ya. Berarti karena 31, berarti nanti ada yang berlima, ada yang berempat. Ya, silakan berkelompok 6 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kelompok. Ini akan membagikan kepada peserta didik. Jadi nanti kalian di sini kan ada beberapa pertanyaan, ada beberapa tabel yang akan kalian isi sesuai praktikum kalian ya. Tujuannya kan tadi ada 3. Nah, kalian bisa mengisikan hipotesisnya dulu. Kalian tuh pengen apa sih dari hasil praktikum ini? Praduganya dulu. Apa praduganya kalian tulis di sini. Setelah itu baru kalian bisa memulai praktikum ya. Alatnya ada di depan, bahannya juga ada di depan. Alatnya kalian bawa ke meja masing-masing. Kalau bahannya kalian ambil di sini ya, nanti gantian satu-satu. Itu sudah paham? Tak dibagi LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelas sama nomor presensi ya. Iya, mau banget ya, silakan Mas. Ya, bisa diambil alatnya.
Bu,
Iya,
warna yang cerah. Dua, cara membuat peningkatan alami yang ekstrak buah atau daun atau buah dengan menembus pada lumbung alam atau diberikan sedikit air sedikit setelah itu diambil cairannya. Ini tabel pengamatan. Satu, proses ekstrak bahan alam. Warna ekstrak dari kunyit kuning muda, bunga sepatu nila, tetenan biru muda, bir merah. Warna ekstrak plus air sulit, kunyit kuning muda, bunga sepatu nila, bunga terang biru muda, bunga bir merah. Warna ekstrak plus larutan HCl1, kunyit kuning, bunga sepatu merah, bunga tetenan merah muda, bunga bir. Warna ekstrak plus larutan mineral, kunyit oranye, bunga sepatu berwarna abu-abu, bunga tetenan berwarna hijau tua. Kedua, uji larutan asam atau basa. Bahan yang diuji ada bunga telang dan bunga sepatu. Bunga telang larutannya ada 10. Untuk bunga sepatu ada 20. Terus merahnya merah, biru, merah. Batas bedanya 5. Sifat larutannya asam. Larutan D dengan bunga telang pudar, bunga sepatu ungu pudar. Lampu merah biru, lampu biru tetap biru, kertas pH-nya 8 dan sifat larutannya basa. Untuk yang pertama, pertanyaannya, berdasarkan hasil percobaan, dapatkah ekstrak bunga atau tanaman digunakan sebagai inhibitor asam basa? Jawabannya dapat, karena bukan warna yang berbeda pada bahan atau basa atau asam. Yang kedua, A. Jadi cukup sekian presentasi dari Bapak kami, tidak ada salah kata, tidak ada kesalahan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tepuk tangan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian kan tadi sudah melakukan praktikum. Kita pakai untuk bahan alami toh. Ada elang, bunga sepatu, bunga genvil, sama kunyit. Ternyata tadi setelah kalian presentasi, lakukan case itu bersifat asam. Benar atau tidak? Kenapa bersifat asam? Karena pH-nya di bawah 7. Benar, pH-nya di bawah 7. Setelah tadi kita cek pakai pH meter ya. Terus kalau larutan Y sifatnya apa? Basah. Basah. Setelah pakai indikator alami tadi warnanya berubah. Berubah kan? Beda kan sama asam? Nah, sedangkan kalau yang netral tadi ada garam ya. Garam NaCl itu netral. Berarti bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita bisa toh untuk indikator alami? Bisa. Untuk meneliti mana sih asam, mana sih basah, itu tuh bisa pakai bahan-bahan alami yang menunjukkan perubahan warna yang berbeda ya. Asam seperti apa, basah seperti apa. Tadi kalau pakai kunyit, asam pasti kuning pudar kayak gitu toh. Terus yang basah orange, berubah jadi orange ya. Terus kalau tadi pakai lakus biru, yang asam akan berubah jadi merah. Terus kalau pakai lakus merah, yang basah berubah jadi biru. Itu ya tadi yang sudah kita lakukan. Untuk itu siapa yang mau memberikan kesimpulan materi hari ini? Ya Mas Michael, silakan. Hari ini kita belajar tentang indikator alami yang terdapat dari bahan alami seperti bunga, lalu buah dan kemudian panenka. Setelah itu dalam percobaan kali ini kita menggunakan kunyit, bunga elang, bunga sepatu, dan bunga genvil. Dari keempat bahan alami ini yang menunjukkan perubahan warna yang signifikan seharusnya diberikan asam dan basa yaitu bunga dan bunga. Benar ya kesimpulan dari Mas Michael. Jadi hari ini kita pakai 4. Ternyata yang warnanya paling menunjukkan perubahan asam dan basah itu telang sama genvil. Yang tadi sepatu sebenarnya juga beda ya warnanya, tapi kurang menunjukkan perubahan yang signifikan. Kunyit juga kurang, tapi tetap bisa kita pakai. Seandainya nanti di rumah adanya kunyit, ya boleh pakai kunyit saja. Selain itu, tadi waktu kalian melakukan baca buku, mencari informasi, itu kan ada bunga-bunga lain selain yang kita praktikkan hari ini kan? Itu juga bisa dipakai. Tadi ada apa aja selain bunga yang di depan? Bunga pacar, bunga mawar, geranium. Terus bisa pakai kubis kuku, kalbu, bayam merah. Itu kesimpulan hari ini ya. Setelah ini kita post test dulu ya, untuk mengetahui tadi kalian tuh ngapain aja sih, sudah paham belum tentang indikator alami itu apa? Kalau sudah siapkan HP kalian, kita main quiz lagi ya. Kegiatan kita hari ini sudah
Selamat pagi Bu Nindi. Selamat pagi Bu Tini. Gimana kabarnya hari ini Bu Nindi? Syukur baik kabarnya Bu Tini. Alhamdulillah, Bu Nindi juga sehat. Hari ini nggak ada jam ya Bu Nindi ya? Nanti Oh nanti ya, jam ketiga sama saya juga. Bagaimana perasaan Bu Nindi setelah kegiatan observasi kemarin Bu Nindi? setelah kegiatan observasi kemarin saya merasakan kalau ada temuan-temuan dari Bu Tini tentang pembelajaran saya, mungkin ada yang kekurangan, ada kelebihannya, jadi saya bisa melakukan refleksi pembelajaran dulu. Nanti bisa saya tingkatkan untuk besok kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Kalau menurut Bu Nindi sendiri, kemarin dari kita kan sebelum observasi kan ada pra ya. Kira-kira menurut Bu Nindi dari apa yang kemarin direncanakan dari RPP itu ada tidak yang tidak terlaksana? Kalau dari RPP-nya sih hampir semuanya terlaksana, cuman mungkin waktu saat evaluasi di akhir itu saya sedikit terburu-buru karena mengejar waktu. Harus sudah selesai 1,5 jam kan Bu itu, jadi agak buru-buru, jadi tidak memperhatikan siswa yang belum selesai mengerjakan. Oh ya. Tadi Bu Nindi mengatakan waktunya agak mepet ya, terburu-buru ya. Menurut Bu Nindi sendiri itu kemarin agak molor panjangnya ada di mana sehingga waktunya agak kurang itu? Molor panjangnya waktu siswa melakukan praktikum Bu. Jadi praktikum setiap kelompok kan berbeda-beda waktunya, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang perlu bantuan. Jadi di situ agak molor waktunya. Oh ya, jadi karena praktek itu ada anak yang kemampuannya itu cepat, ada yang kemampuannya kurang, seperti itu ya Bu Nindi. Oke. Kalau untuk anak-anak yang tadi kalau kemampuannya kan cepat, ada yang kurang. Menurut Bu Nindi untuk yang kurang itu terus bagaimana mengatasinya Bu Nindi? Untuk yang kurang mungkin bisa ditempatkan di kelompok-kelompok yang memang anak-anaknya ada, jadi diferensiasi ya Bu, jadi nggak cuman yang pintar aja di satu kelompok, harus semuanya setara, jadi biar nanti bisa melakukan tutor sebaya Bu. Jadi yang teman yang sudah paham nanti akan melakukan tutor sebaya kepada teman yang memang masih memerlukan dampingan lagi. Iya, berarti kemarin memang ada anak yang kurang, seperti itu langkahnya ya? Iya. Mungkin ada lagi Bu Nindi kemarin yang kurang dari apa yang Bu Nindi lakukan? Yang kemarin kurang dari saya lakukan, selain waktunya karena kelebihan, mungkin ada lagi? Mungkin penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi ya Bu. Media pembelajarannya. Ya, jadi kemarin media pembelajarannya bentuknya kemarin itu indikator itu bunga ya itu ya? Iya. Bunga. Untuk selain bunga, medianya apa lagi kalau misalkan besok lagi ada pembelajaran selain bunga, apa itu Bu Nindi? Buah-buahan yang mempunyai warna-warna terang gitu. Mungkin kemarin kurang itu. Oh iya. Karena kemarin cuma pakai bunga saja. Kemarin kenapa kok tidak mencoba pakai buah juga? Karena kan saya meminta anak-anak untuk membawa yang warna-warna yang sekiranya cerah di sekitar kalian. Nah, anak-anak bawanya hanya bunga sepatu, bunga telang, kunyit gitu. Ya. Tapi itu sudah bisa dipakai ya? Sudah. Oke, ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu Nindi kemarin, itu menurut Bu Nindi sudah tercapai apa belum? Tujuan kemarin sudah tercapai ya Bu, jadi siswa bisa menunjukkan perbedaan antara satu indikator dengan indikator yang lainnya, dan siswa juga dapat menentukan indikator mana yang baik untuk meneliti asam dan basa suatu larutan. Oh ya, jadi untuk tujuannya kemarin sudah tercapai ya Bu? Iya. Oke. Kalau menurut Bu Nindi untuk harapan kedepannya? Harapan kedepannya saya ingin melakukan kayak membuat media pembelajaran yang lebih variatif lagi, yang bisa mengakomodasi perbedaan siswa satu dengan yang lainnya. Dan itu juga refleksi pembelajaran Bu, saya mau meningkatkan lagi untuk refleksi pembelajaran terhadap diri saya sendiri selama pembelajaran, dan siswa juga melakukan refleksi. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya setiap pembelajaran itu apa, jadi bisa meningkatkannya untuk kegiatan yang besok. Selain refleksi media, mungkin ada lagi evaluasinya mungkin bisa lebih variasi lagi,
menurut kemampuan siswa satu dengan Oh yang iya. lain. Kalau kemarin itu ada post test itu pakai apa kemarin asesmennya itu? Kemarin Posnas menggunakan Quizizz, Bu. Kalau menurut Bu Nindi quiziznya kemarin sukses? Setengah-setengah ya, Bu, karena Oh, ya, tadi setengah-setengah. Oh, ya. ada yang belum selesai, Oh, saya ya. harus nge-cut gitu, Oh karena iya, sudah iya, iya. melebihi Oke. waktu. Mungkin untuk yang kedepannya bagaimana Bu Nindi untuk yang Kedepannya mungkin kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup 1,5 jam, bisa dilakukan untuk presentasinya lebih disingkat lagi. Oh, Kan kemarin iya, ada iya. presentasi yang agak terlalu panjang. panjang. Oh ya, berarti untuk harapannya Bu Nindi kemarin Bu Nindi ada pengembangan, ada tadi ada untuk refleksi, evaluasi, Iya. kemudian medianya ditambah gitu ya. Oke. Oke. Berarti mungkin karena ini semesternya udah habis ya, mungkin Iya. itu akan digunakan lagi untuk mata pembelajaran yang kapan itu Bu Nindi? Nanti untuk semester 2 kan mulai ada praktikum banyak juga toh, Bu. Oh, iya, Nanti bisa saya manfaatkan lagi, Oh, oke, laksanakan oke, lagi. oke. Berarti sekarang Bu Nindi sudah tidak ada permasalahan lagi ya untuk pembelajaran yang kemarin itu sudah paham mana yang kurang, mana yang lebih, sehingga besok ketika pembelajaran lagi itu tidak akan terjadi nih. Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan Bu Nindi? Buatan Ibu. Tidak ada ya, cukup ya. Oke, Bu Nindi, terima kasih sekali untuk waktunya. Sukses buat Bu Nindi. Selamat untuk selalu melakukan perubahan, pengembangan diri, refleksi, evaluasi, terus untuk pengembangan diri kita. Iya. Ya, terima kasih Bu Nindi untuk waktunya. Matur nuwun, mungkin bisa kita lanjutkan ketemu lagi di lain waktu. Bu Nindi kalau mau masuk jamnya, matur nuwun saya. Nggih, Sama-sama, Bu. nggih.